Oke, masih ada waktu kita masuk ke agama sebentar ya. Kita masuk ke Islam. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waktu kassaif in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga waqt, yang terakhir asr. Ajal itu batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus, batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian. Itu tanggal sekian. Ya memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang isinya ajal, maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek, ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau. Kamu sedang senang, dapat kenikmatan juga, jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal. Ingatlah segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini kalau bahasa pasnya mungkin durasi.
Durasi itu ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya HP ini durasinya, masa hidupnya adalah berapa? 7 jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru. Nah, itu namanya durasi. Dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8, 16 jam misalnya. Kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemes. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Namanya durasi. Kesenanganmu ada awalnya, tapi nanti pasti juga ada akhirnya. Akhir dari sesuatu, awal dari yang lain. Nah, itu pakai istilah dahar. Ada lagi istilah waktu. Kalau waktu ini biasanya ngomong peluang, ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Jadi sholat itu ada waktunya. Kitabam diwajibkan berwaktu mawqutan. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada zuhur, asar, maghrib. Ini kan waktu-waktu sholat. Istilahnya waktu. Karena begitu lewat ya kita kehilangan kesempatan. Makanya misalnya subuh. Subuh itu dari munculnya fajar sampai menjelang munculnya matahari. Nah, itu subuh. Begitu jam 7 kamu sholat subuh, kamu kehilangan waktu. Jadi ada waktunya. Jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kas-soif. Begitu kamu kehilangan kesempatan, kamu akan habis. Nah, itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar. Tapi ini ngomong tentang masa. Kalau ngomong asar ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini sudah detik-detik mau tutup. Itu asar. Asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam. Jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar. Asar itu sudah mau maghrib. Mau maghrib itu berarti mau malam. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kalau tidak, sebentar lagi malam. Itu waktu asar. Makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar. Termasuk Al-Quran yang ada kata-kata wassolatul wusto, itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar. Karena ini memang waktu penting, kunci. Kalau mau tobat, segera tobat. Karena begitu lewat, malam sudah. Waktunya tidur. Jadi ini waktu batas itu asar. Makanya Al-Quran mengingatkan wal asri. Demi waktu, demi masa. Ini kan surat favorit. Ya. Karena pendek ya, ini surat-surat idola. Iya, koncone Al-Ikhlas, koncone Al-Kausar, itu kan surat idola. Kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola. Ya, ini diidolakan oleh para makmum. Ya, dan imam yang tidak banyak hafal.
Nanti kan wal asri. Itu pun kadang-kadang kamu yang bulet. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang. Atau kadang-kadang ya demi masa. Karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Mbok jangan males. Kan ada ayatnya wal asri. Mbok kalau kerja itu yang benar wal asri. Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya wal asri. Ya, iya. Apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua? Tidak ada untungnya wal asri. Iya. Kamu menasehati apapun bisa pakai dalil wal asri ini. Iya, eman-eman waktumu kan gitu. Mbok ya kamu ndang tobat, bukan ayat tobat yang diajukan tapi wal asri. Kalau kamu tidak segera tobat, waktunya loh wal asri. Jadi ini kan artinya multifungsi kan. Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal soleh, saling menasehati. Isilah waktumu dengan 3 ini maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu. Ingat-ingatlah kamu harus beriman. Beriman itu maksudnya apa? Sadarilah kamu itu terbatas, tidak berdaya, tidak wajib ada, punya banyak kelemahan, maka kalau kamu tidak beriman, hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan rugi. Karena dirimu sangat lemah dan terbatas. Yang kedua, beramallah soleh. Lakukan kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun yang kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan rugi. Selanjutnya, saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya 3, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau ini ndak, ya kamu akan rugi. Jadi wal asri. Oke, jadi ini dalil untuk sapu jagat opo wae bisa dipakai. Ya kan? Isinya hidup kan 3 itu. Keutamaan puncak, keimanan, amal soleh, muamalah dengan makhluknya isinya 2. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah, puncaknya cuma itu. Jadi kalian wajib hafal ini. Sewaktu-waktu disuruh sambutan atau khutbah bisa pakai ayat ini. Oke, kuncinya di situ.